Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Citra Lestari, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai Ibu terkait demokrasi pemilihan langsung di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya, Bu. Iya, Sebelumnya Ibu silahkan memperkenalkan nama dan profesi Ibu terlebih dahulu. Silahkan, Bu. perkenalkan nama saya Siswanti, saya adalah seorang guru. Saya mengajar sebagai guru madrasah ibtidaiyah atau SD. Oke, Ibu, terima kasih. Langsung saja kita masuk di pertanyaan pertama, yaitu menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi di Indonesia dalam menerapkan pemilihan langsung sejak reformasi tahun 1998? Ya, jadi menurut saya eh, yang menjadi suatu kendalanya pada saat pemilihan langsung di mana banyak wajib pilih yang belum bisa banyak wajib pilih tapi belum bisa menentukan pilihannya dengan baik. Ya, contohnya kayak banyak wajib pilih yang belum cerdas dalam memilih, belum bisa memilih pemimpin yang baik. Maka dari itu mereka hanya mengandalkan yang memberi. Dia akan memilih siapa yang memberi dalam bentuk fisik. Dia tanpa memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana pengaruhnya terhadap suaranya. Padahal dalam satu suara sangat berpengaruh dalam membimbing pemerintah kita ke depannya. Ya, oke. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, apakah pemilihan langsung lebih efektif dibandingkan pemilihan melalui DPRD seperti sebelum tahun 2005? Mengapa? Jadi pemilihan langsung memang lebih efektif, seharusnya lebih efektif karena di mana rakyat sendiri yang memilih pemerintahnya, maka dan itu tidak ada kata penyesalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya, karena di situ dilihat lebih banyak rakyat yang setuju atau lebih banyak yang memilih. Akhirnya kita tidak menyalahkan pihak manapun karena kita sendiri yang memilih pemerintah kita. Jadi saya rasa lebih efektif karena memang kita lihat suara terbanyak dari rakyat. Oke, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak pemilihan langsung terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula? Ya, jadi dampaknya itu di mana karena adanya pemilihan langsung, maka secara tidak langsung kita mengenal sendiri siapa pemerintah yang akan menjabat, kita mengenal. Akhirnya kita lebih mengenali lagi, lebih banyak mengenal tokoh, bahwa oh saya akan memilih yang ini karena karakternya begini. Jadi di situ saya rasa partisipasinya orang orang berlomba-lomba untuk mengenali calon yang akan dipilih. Jadi akhirnya mereka antusias untuk datang memilih dan menunjukkan pilihannya yang mana. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemilihan langsung di masa depan? Jadi menurut saya yang perlu ditingkatkan itu adalah karakteristik pemilihnya. Jadi pemilih harus juga cerdas dalam memilih calon pemimpin. Yang kedua, sebelum memilih calon pemimpin, sebaiknya untuk yang dijadikan calon pemimpin dipilih lebih selektif lagi. Ditinjau dari segi aspek manapun. Kalau bisa yang terbaik dari yang terbaik sehingga masyarakat tidak kebingungan lagi dalam memilih. Kalaupun ada sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya, setidaknya kita sudah memilih
yang terbaik dari yang terbaik menurut kita. Jadi usahakan calonnya adalah calon yang memang benar-benar siap jadi pemimpin. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melihat peran media sosial dalam proses pemilihan langsung di Indonesia saat ini? Apakah lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Ya, kalau dikatakan membawa dampak positif ataupun negatifnya tergantung dari sudut pandangnya ya. Karena ada juga terkadang beberapa calon pemimpin yang memang mereka banyak promosi di media sosial. Contohnya dia mengupload semua kegiatan-kegiatannya, mengupload hal-hal baik yang dia lakukan atau apapun itu, sehingga banyak masyarakat yang bisa menilai bahwa oh ini pemerintahannya begini. Kita tahu cara kerjanya juga bagaimana sebelum dia menjadi calon. Jadi sebenarnya agak banyak ya dampak positifnya. Sebenarnya banyak dampak positifnya. Cuma terkadang banyak juga yang menggiring opini ke arah lain. Jadi terkadang itu dampak negatifnya itu sebenarnya karena banyaknya orang yang tidak bijak bermedia sosial, sehingga dapat percaya begitu saja jika ada yang ditampilkan di media sosial. Jadi sebenarnya lebih banyak, kalau menurut saya sih lebih banyak dampak positifnya, karena saya pribadi pada saat ada pencalonan atau apapun saya banyak melihat perkembangannya di media sosial. Saya melihat karakter calonnya ataupun apanya di media sosial. Karena memang kita hanya bisa melihat di media sosial. Terutama untuk memilih kayak calon presiden, kita tidak mengenal siapa ini, siapa itu, tapi kita banyak melihat di media sosial apa yang dia lakukan, apa jabatan dia sebelumnya, dan bagaimana cara kerja dia pada saat menjabat sebelumnya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa contoh nilai-nilai demokrasi yang dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilihan langsung di Indonesia? Jadi contoh nilai-nilai demokrasi itu pada saat pelaksanaan pemilihan langsungnya. Jadi yang pertama itu di mana kita dapat memilih secara langsung. Artinya kita dapat mendapatkan pemimpin hasil dari pilihan kita sendiri. Walaupun banyak terkadang yang menjadi pemimpin bukan yang kita inginkan, tapi itulah yang banyak dipilih oleh orang banyak. Jadi artinya kita bermusyawarah dalam memilih. Jadi walaupun kita anggap ini bukan calon yang saya pilih, tapi karena banyak yang memilih, artinya di calon pemimpin ini dapatkan dalam musyawarah atau suara terbanyak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Citra Lestari, mahasiswa dari program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kakak karena telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai Kakak terkait demokrasi pemilihan langsung di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya Kak. Sebelumnya, Kakak silahkan memperkenalkan nama dan profesi terlebih dahulu. Silahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mitok Safiani dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan IPA. Oke Kak, terima kasih. Langsung saja kita masuk di pertanyaan pertama, yaitu
Menurut Kakak, apa tantangan utama yang dihadapi KPU dalam menjaga integritas pemilu langsung? Menurut saya itu KPU punya banyak tantangan dalam menjaga agar pemilu langsung tetap jujur dan dipercaya masyarakat. Salah satunya itu memastikan data pemilih benar-benar rapi karena sering sekali ada data ganda atau orang yang sudah pindah belum terupdate. Pengiriman logistik juga jadi masalah besar karena Indonesia luas, ada daerah yang terpencil, pulau kecil, dan cuacanya yang kadang tidak bersahabat. KPU juga sering menghadapi tekanan politik dan tuduhan macam-macam. Meskipun mereka sudah bekerja sesuai aturan, belum lagi hoaks dan informasi palsu yang beredar cepat di media sosial, yang bisa bikin masyarakat mudah curiga. Di sisi lain, sistem digital KPU juga harus aman dari peretasan. Semua itu harus dikerjakan sambil mengelola anggaran besar secara transparan. Jadi, menjaga pemilu tetap bersih memang bukan hal yang mudah bagi KPU. Oke, Itu menurut saya. pertanyaan kedua. Bagaimana pengaruh politik uang terhadap kualitas pemilihan langsung di Indonesia? Menurut saya itu politik uang punya pengaruh yang sangat buruk terhadap kualitas pemilihan langsung di Indonesia. Ketika pemilih diberi uang, sembako, atau barang lain, keputusan memilih jadi tidak berdasarkan kemampuan atau program calon, tapi karena imbalan sesaat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukan yang paling layak, tetapi punya modal paling besar. Politik uang juga membuat masyarakat terbiasa dibayar untuk memilih, sehingga budaya demokrasi jadi rusak. Pemilih jadi pasif dan tidak peduli pada visi misi, karena yang dicari hanya keuntungan cepat. Di sisi lain, calon yang sudah mengeluarkan banyak biaya biasanya akan balik modal setelah terpilih, misalnya dengan korupsi atau kebijakan yang tidak pro rakyat. Ini membuat kualitas pemerintahan menurun. Secara keseluruhan, politik uang merusak kepercayaan publik, melemahkan integritas pemilu, dan menghasilkan pemimpin yang kualitasnya jauh dari harapan masyarakat. Mungkin itu menurut saya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana pemilihan langsung mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda? Menurut saya itu pemilihan langsung cukup mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda, karena mereka merasa punya kesempatan langsung untuk menentukan siapa pemimpin yang akan memegang kekuasaan. Dengan bisa memilih sendiri, anak muda merasa suara mereka lebih berarti dan bisa membuat perubahan. Selain itu, kampanye terbuka, media sosial, dan debat kandidat membuat generasi muda lebih mudah tertarik dan terlibat dalam isu politik. Namun, partisipasi itu tetap bergantung pada seberapa menarik calon dan sejauh mana mereka menghadirkan program yang relevan bagi kehidupan anak muda. Jika calon dianggap tidak mewakili aspirasi mereka, partisipasinya bisa menurun. Jadi, pemilihan langsung mendorong partisipasi, tetapi hasilnya masih sangat bergantung pada kualitas kandidat dan proses pemilunya sendiri. Mungkin itu saja. Oke, baik. Mungkin kita akan memasuki pertanyaan terakhir. Apa kelebihan dan kekurangan pemilihan langsung dibandingkan pemilihan melalui perwakilan DPRD? Menurut saya itu pemilihan langsung memiliki kelebihan karena rakyat bisa memilih pemimpin secara langsung. Partisipasi politik meningkat dan legitimasi memimpin menjadi lebih kuat. Namun, pemilihan langsung juga memiliki kekurangan seperti biaya yang besar, risiko politik uang, munculnya
terjadinya konflik antar pendukung, serta kemungkinan pemilih memilih berdasarkan popularitas, bukan kualitas. Sementara itu, pemilihan melalui DPRD lebih murah dan cepat, tetapi lebih rawan permainan politik dan tidak setransparan pemilihan langsung. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima saya kasih, Kak. sampaikan. Oke, terima kasih, Kak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.